sambutan dari Indonesia, yaitu Kak Michelle Florence. Kepada Kak Michelle, dipersilahkan. Baik, terima kasih Wulan. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Girlis. Aku mau mewakili teman-teman panitia untuk mengucapkan selamat datang dan pastinya terima kasih atas kehadiran Girlis semua di acara My Face is My Canvas dari Girls Indonesia, di mana My Face is My Canvas ini adalah program kedua dari bidang community development, khususnya beauty club gitu kan. Kita punya 4 klub di sini, salah satunya adalah beauty club gitu. Nah, menurut aku sendiri, makeup itu merupakan salah satu skill yang sangat dibutuhkan oleh wanita. Kalau misalkan bagi wanita karir atau para girlboss sendiri, menjaga penampilan itu kan mungkin bisa dibilang sebuah keharusan gitu. Kita sebagai girlboss itu harus selalu tampil prima dan enak dipandang untuk berhadapan dengan rekan kerja, atasan, ataupun klien gitu. Dan gak jarang juga penampilan itu tuh dianggap bisa membawa kita menuju opportunity lain. Gak hanya untuk para wanita karir, sebenarnya orang-orang yang memiliki skill makeup juga akan mendapatkan banyak opportunity, seperti misalnya profesi makeup artist hingga beauty content creator. Nah, selain itu, kalau bagi individu sendiri, sebenarnya makeup itu adalah suatu bentuk self-love atau self-care gitu. Dan hari ini sebenarnya spesial banget, karena tadi udah aku singgung juga ya, kalau salah satu opportunity dari memiliki skill makeup itu adalah bisa menjadi seorang beauty content creator. Nah, hari ini kita kedatangan seorang beauty content creator nih yang bakal mendemokan langsung atau menjelaskan tips and trick makeup dan spesial banget untuk Lebaran gitu. Pas banget menurut aku karena Lebaran kan udah tinggal bentar lagi juga. Jadi selain teman-teman harus siapin baju Lebaran baru, mungkin makeup juga harus disiapin supaya penampilannya makin enak dilihat sama keluarga nanti gitu. Pas banget sama apa yang tadi dibilangin sama Wulan ya sama MC kita. Jadi aku mau sekali lagi mengucapin terima kasih untuk teman-teman semua yang udah hadir dan pastinya terima kasih juga untuk panitia yang udah menyelenggarakan acara ini. Enjoy aja teman-teman untuk acaranya karena hari ini kita bakal merias diri bareng dan bakal berusaha untuk tampil cantik bareng-bareng juga gitu. Oke, thank you. Aku kembali naik ke MC. Baik, terima kasih Kak Michelle atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua PIC, My Face is My Canvas, yaitu Kanis Rina. Kepada Kanis Rina, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Wulan atas waktu yang diberikan. Halo, selamat pagi semuanya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak karena kalian semua yang hadir di sini sudah bersedia meluangkan waktunya, menyempatkan waktunya untuk bisa ikut acara ini. Terima kasih juga kepada Kak Michelle selaku founder of Girlbot Indonesia yang sudah hadir dan Kak Safira Andaliana yang sudah bersedia untuk memberikan ilmunya dalam webinar My Face is My Canvas ini dengan tema yang sangat menarik yaitu Get Ready to Gorgeous 8 Makeup Look. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau saat ini industri kecantikan kita itu sedang berkembang begitu pesat. Banyak orang sudah mengenal make up, skincare, hair care, body care, dan lain-lain sebagainya. Bahkan anak SMP, anak SD pun sekarang udah banyak yang coba-coba untuk belajar make up, sehingga kalau ada acara yang spesial gitu, pasti kita akan berlomba-lomba untuk dress up biar bisa tampil beda gitu dari biasanya. Nah, pas banget, sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Lebaran, hari yang sangat spesial tentunya. Jadi pasti banyak yang lagi cari-cari outfit, cari-cari inspirasi riasan make up buat dipakai saat acara nanti. Sehingga diharapkan dengan adanya webinar ini bisa membawa banyak manfaat dan memberikan inspirasi baru untuk kita semua, tentunya perihal make up. Dan semoga semua yang ada di sini bisa mengikuti seluruh rangkaian acaranya sampai akhir. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak semuanya. Aku kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Kanis Rina atas sambutannya. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, acara selanjutnya adalah pengenalan Girlboss Indonesia yang akan dibawakan oleh Kayasi. Kepada Kayasi dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Wulandari. Halo girlies, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, di sini aku, Yesi Hotmaria, perwakilan dari bidang Public Relation, akan memperkenalkan kepada girlies tentang komunitas kami, yaitu Girlboss Indonesia.
Girlboss Indonesia merupakan sebuah komunitas yang berdiri pada 8 Agustus 2022 sebagai tempat bagi wanita Indonesia untuk meningkatkan kualitas dirinya untuk masa depan yang lebih cerah. Kami memiliki visi menjadi komunitas wanita nomor 1 yang membentuk pribadi berkualitas tinggi, berkarakter mulia, dan dapat berkontribusi untuk Indonesia. Visi ini kami wujudkan melalui misi untuk memberikan pelatihan berdasarkan pada kebutuhan industri masa depan, menciptakan jaringan yang saling bersinergi dan berkolaborasi, meningkatkan pemahaman mengenai nilai sosial keberlanjutan dan etika, menyelenggarakan program pengabdian masyarakat, dan berbagai program untuk pemuda, serta mencari peluang dan menghubungkannya dengan keterampilan anggota. Selain memiliki visi dan misi, kami juga memiliki 6 nilai inti atau core values yang menjadi fokus dan pedoman kami dalam menyiapkan setiap program, yaitu health, financial, manner, environment, self-development, dan social. Untuk mengembangkan 6 core values tersebut, kami menggunakan beberapa medium seperti podcast di Spotify dan juga artikel di Substack yang setiap bulan dan minggunya akan membahas topik yang menarik banget untuk didengarkan dan dibaca serta untuk menambah pengetahuan kita. Selain itu, kami juga punya program lain yang sedang berjalan saat ini loh, seperti yang pertama itu ada Online Zan, sebuah program yang dibuat khusus untuk kamu yang punya bakat menulis dan berminat untuk mempublikasikan tulisannya di Substack Girlboss Indonesia. Kamu dapat mengirimkan tulisan cerita inspirasi, pengalaman, atau opini dengan topik-topik seperti self-development, reading or film nooks, women affairs, dan lifestyle. Yang kedua ada Girlboss Store. Saat ini kami menjual blazer pre-love dengan harga mulai dari 55.000 aja, dan setiap hari Jumat akan upload berbagai produk pre-love yang menarik. Buat kalian yang mau titip jual pakaian atau produk lainnya yang masih layak pakai juga bisa banget. Gratis tanpa dipungut biaya apapun. Kalian bisa cek selengkapnya di Instagram Girlboss Store. Yang ketiga ada sedekah subuh yang akan diadakan selama 40 hari dari 6 April sampai 16 Mei 2023 dalam rangka merayakan bulan Ramadan yang penuh berkah. Hasil yang terkumpul akan disalurkan untuk makanan sahur dan berbuka puasa untuk saudara kita yang membutuhkan selama bulan Ramadan, paket sembako untuk saudara kita yang membutuhkan, dan membantu pembangunan masjid yang akan diselenggarakan di beberapa kota di Indonesia. Dan kami sedang membuka pendaftaran untuk beberapa proyek dan acara kami yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Yang antara lain yang pertama adalah Love Your Body Campaign dan Competition. Sebuah kegiatan campaign untuk meningkatkan awareness mengenai body positivity melalui fashion. Rangkaian acara diawali dengan berbagai challenge dan ditutup dengan webinar Love Your Body Positivity dan Clothing Style. Pendaftaran dibuka hingga tanggal 19 April 2023 dan acara akan berlangsung pada tanggal 22 sampai 29 April 2023. Selanjutnya ada Get Ready With Me, sebuah kelas tutorial makeup dan webinar mengenai self-love untuk meningkatkan kepercayaan diri wanita. Acara akan berlangsung pada tanggal 30 April 2023. Selanjutnya ada webinar Solo Traveling as a Woman. Sebuah webinar yang akan mengajarkan wanita agar tertarik untuk melakukan solo traveling dengan bertujuan untuk meningkatkan minat traveling di wisata Indonesia. Lalu selanjutnya ada Girls on Top Indonesia, sebuah program pengabdian masyarakat khusus wanita yang akan diselenggarakan di Bali pada bulan Juli 2023. Acara ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Pendaftaran dibuka hingga tanggal 26 April 2023. Lalu yang terakhir ada Mercedes Girls on the Top Indonesia yang terdiri dari t-shirt, tote bag, dan tumbler yang menarik dan desainnya terinspirasi dari budaya Bali. Pre-order ditutup hingga tanggal 26 April 2023. Nah, itu dia perkenalan singkat mengenai Girlboss Indonesia dan beberapa programnya. Kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada pihak White Lab, Upper White, dan Everpure yang merupakan official partner Girlboss Indonesia yang telah membantu kesuksesan program-program komunitas kami. Kedepannya kita masih punya banyak sekali program yang menarik untuk kalian ikuti. Untuk
info lebih lengkapnya, kalian bisa cek dan follow akun sosial media kita, dan jangan lupa juga aktif notifikasinya ya, supaya kalian nggak ketinggalan informasi penting. Kami tutup dengan tagline belajar, berdaya, berkarya, berlayar, berjaya bersama Girl Boss Indonesia. Thank you for your attention dan see you di event kami. Terima kasih kepada Kak Yasi atas pemaparannya. Wah, sekarang Girlies udah kenal dan paham dong apa itu Girl Boss Indonesia. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan CV narasumber oleh moderator, lalu akan dilanjutkan penyampaian materi oleh narasumber kesayangan kita, yaitu Kak Safira Andaliana dengan tema Get Ready to Gorgeous 8 Makeup Look. Kepada girlies yang ingin bertanya, diharap mencatat pertanyaannya dan ditanyakan pada sesi tanya-jawab setelah pemaparan materi selesai. Baik, sesi selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Kepada Kak Fitria, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Ulan atas kesempatannya. Dalam acara My Face is My Canvas Girl Boss Indonesia kali ini mengusung tema Get Ready to Gorgeous Eid Mubarak Upload. Oke, sebelum itu izinkan aku memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Kak Safira Andaliana Jamil merupakan mahasiswa semester 4 Universitas IPB jurusan Bisnis. Beliau memiliki antusiasme dan aktif dalam pengembangan skill kepemimpinan dan komunikasi. Berpengalaman di beberapa proyek pengembangan diri, volunteering, dan juga beberapa keorganisasian. Kak Safira juga seorang digital creator GC, khususnya untuk beauty and lifestyle di TikTok dan di IG. Kak Safira memiliki pengalaman kerja sebagai beauty content creator dan masih berjalan sampai saat ini. Selain itu, Kak Safira juga memiliki pengalaman organisasi yang banyak sekali, mulai dari IPB Run Festival sebagai staff branding pada Juli sampai Oktober 2022, SB Visit 2022 sebagai staff public relation pada pada Februari sampai April 2022. Lalu ada Bogor Planner Festival sebagai staff PR pada September sampai Oktober 2022. Dan yang terakhir, K-Cup 2022 sebagai staff PR juga pada Oktober sampai dengan November 2022. Adapun pengalaman volunteering dan proyek yang pernah dikerjakan oleh Kak Safira antara lain sebagai brand ambassador Reka Beauty tahun 2023, sebagai volunteer di Voya Fashion Volunteer 2021, dan sebagai narasumber pada acara Ngopi Seru UTBK 2021. Tanpa berlama-lama, mungkin sebelum itu aku ingin menanyakan apakah girlies sudah mempersiapkan alat make up-nya? Jika sudah, boleh ditunjukkan di kamera. Oke, tanpa menunggu lama-lama, selanjutnya adalah sesi materi dari Kak Safira Andaliana Jamil. Kepada Kak Safira, kami persilakan. Halo teman-teman semuanya. Suaraku udah terdengar jelas? Sudah terdengar, Kak. Iya, oke. Sebelumnya aku mau bilang makasih dulu buat Girl Boss Indonesia dan semua peserta yang di sini udah mempercayakan aku jadi pemateri di webinar ini. Oke, lanjut aja, kita bakal bahas makeup buat Lebaran. Bisa di next, Kak? Nah, pasti kalau ini basic banget sih, pasti teman-teman juga udah tahu apa aja bedanya makeup sama skincare. Nah, kalau skincare itu yang benar-benar kita pakai setiap hari di pagi dan malam hari. Jadi skincare itu perawatan kulit yang bikin kulit kita lebih bersih dan sehat. Nah, sedangkan kalau makeup itu yang bisa mungkin bisa sih kalian pakai setiap hari juga, cuman orang-orang pasti lebih berfokus pada suatu acara tertentu.
Dan biasanya kalau makeup tuh bisa, misalnya kita ada bekas jerawat atau pokoknya intinya buat mempercantik apa sih face features kita yang sudah ada. Buat di next, Kak. Halo, maaf teman-teman tadi terpental ada kendala jaringan. Oke, sekarang kita langsung masuk ke produk-produknya. Tapi sebelum, ya, di next saja ke yang base makeup. Nah, tapi sebelum pakai base makeup itu, menurut aku kalian wajib banget buat skin preparation. Dan stepnya itu pakai skincare yang biasa kalian pakai. Terus kalau misal kalian mau skin prep, menurut aku mendingan nggak usah pakai toner, nggak usah pakai moisturizer, nggak usah pakai serum, cukup kalian pakai moisturizer aja. Biasanya tuh yang teksturnya yang bikin makeup kita jauh lebih nempel. Terus kalau udah pakai moisturizer, karena biasanya acara lebaran kan pagi-pagi ya, kita langsung pakai sunscreen aja. Nah, ini teman-teman juga harus perhatiin banget untuk penggunaan sunscreen-nya. Pilih sunscreen yang benar-benar nyerap ke kulit dan nggak bikin makeup kalian peeling. Nah, makeup yang peeling itu kayak gimana? Biasanya kalau kalian pakai sunscreen yang salah, makeup kalian tuh bakal kayak berdaki, ngegumpal gitu loh. Intinya base makeup kalian nggak bakal nempel dengan baik. Terus kalau kalian udah pakai apa tadi? Udah pakai moisturizer sama sunscreen, jangan langsung ditimpa sama base-nya, harus kalian diemin dulu 15 menitan sampai 20 menit. Nah, ini optional sih kalau misalnya kalian kering tuh boleh banget ditambahin kayak face mist, spray-nya tuh rada-rada kasar gitu loh. Feelnya bener-bener kayak hampir gak kelihatan gitu. Dan ini cukup kayak 3 kali spray aja. Terus untuk base makeup-nya ada banyak pilihannya, ada foundation, concealer, BB cream, dan cushion. Nah, sebenarnya kalau cushion itu sama aja sama foundation, bedanya dia udah ada sponge-nya, udah ada kacanya. Kalau foundation kan kita bener-bener cuman kayak dari pump gini, terus kita taruh ke tangan kita dan kita baurin toto-toto sama di blend kan. Nah, menurut aku kalau buat lebaran lebih bagus pakai cushion aja karena lebih cepet. Apalagi kita kalau lebaran siap-siapnya harus subuh, masih kayak jam 5:30 tuh ya minimal harus udah ready gitu. Nah, kalau pilihan cushionnya menurut aku kalian mendingan jangan pilih yang light. Terus kalau misalkan masih ada bekas-bekas jerawat yang kelihatan sama ada apa namanya, sama dark circle di bawah mata, itu bisa kalian cover lagi pakai concealer. Nah, tapi buat concealernya aku saranin pakai yang benar-benar hydrating, jangan yang kering. Karena kalau dia kering, makeup kita tuh yang di bawah mata, apalagi bawah mata tuh ada garis-garis halus gitu kan. Itu tuh kemungkinan nge-crack-nya, kalau kalian pakai sehari tuh ada banget. Jadi mendingan pilih concealer yang hydrating. BTW teman-teman, kalau aku kecepatan kasih tahu aja ya. Boleh di next, Kak. Nah, setelah kita pakai base-nya antara foundation atau langsung pakai cushion sama concealer aja, kita tuh harus ngeset powder. Kenapa? Karena kalau lebaran pasti benar-benar seharian dan keringetan ketemu banyak orang, biar makeup kalian lebih awet, tahan lama, dan gak luntur. Meskipun berminyak atau keringetan tuh, menurut aku wajib banget di-set pakai powder. Tapi saran aku kalau buat ngeset
yang pagi-pagi gitu tuh kalian pakai loose powder aja bedak tabur, kalau bisa yang translucent yang benar-benar gak ada warnanya gitu. Jadi dia nggak ngubah coverage yang udah ada di makeup kita sebelumnya. Nah, kalau fungsi compact powder sama two way cake itu menurut aku kalian boleh banget pakai kalau setelah touch up wudhu gitu loh. Kan kadang-kadang kalau kita habis wudhu tuh apalagi di bagian hidung gitu ya, kayak suka ada yang luntur atau makeupnya ada yang hilang. Nah, itu jangan kalian touch up pakai cushion atau concealer, itu mendingan langsung kalian pakai two way cake aja. Karena two way cake itu sama aja kayak bedak yang ada coveragenya, dan sebenarnya two way cake itu bisa gitu, coveragenya ngimbangin sama cushion sama concealer yang kita pakai sebelumnya. Bisa di next, Kak. Halo, Kak Safira. Nah, selanjutnya ini bagian yang menurut aku lumayan bikin orang-orang pangling, itu terdiri dari pensel alis, eyeliner, maskara, sama eyeshadow. Nah, setelah kalian pakai complexion-nya tadi, setelah pakai cushion, terus di saat pakai loose powder, itu langsung aja kalian pakai eyeshadow. Nah, pemilihan eyeshadow itu sebenarnya terserah kalian mau pakai apa. Cuma menurut aku kalau lebaran bagusnya antara pakai yang peach gitu atau yang rada coklat. Nah, dimulai tuh di bagian semua eyelid kalian pakai warna yang terang. Habis itu di bagian ujung eyelidnya kalian gradasiin sama warnanya yang lebih tua. Terus kalau dia udah ngeblend semua, bisa tengah-tengahnya dikasih shimmer atau glitter di bagian sini, sama di bagian apa nih namanya, yang in the corner tuh bagian belek kita. Itu tuh bakal bikin eye makeup kita lebih berbinar, lebih kebuka gitu loh matanya. Nah, terus untuk eyeliner ini sebenarnya optional. Dan aku yakin pasti apa ya, yang banyak gitu yang struggle sama pakai eyeliner, karena aku sendiri juga masih belajar pakai eyeliner. Jadi bisa aku akalin untuk eyeliner tuh kalian pakai ini ya, pakai eyeshadow yang warnanya coklat tua atau hitam. Terus biasanya di e-commerce banyak yang jual ya, tapi mirip itu. Tunjukin dulu. Ini kelihatan kan ya? Yang pipih, yang benar-benar tipis. Nah, ini kalau diginiin di ujung mata doang itu udah lumayan kebentuk kayak eyeliner. Nah, dari eyeliner eyeshadow itu bisa juga kalian tebelin pakai eyeliner gel yang black itu. Terus aku nyaranin buat pemula tuh pilihnya yang benar-benar tipis gitu loh, biar kalian muncul. Yang benar-benar tipis, jadi kalian bisa lebih precise sama ngatur produknya lebih gampang. Nah, selanjutnya menurut aku kalau kalian mau nge-skip eyeshadow sama eyeliner tuh nggak apa-apa banget. Tapi yang penting bener-bener beda gitu loh. Malah lebih aneh nggak sih kalau misal kalian pakai eyeshadow terus nggak pakai maskara, itu bakal kayak kurang gitu. Nah, biasanya maskara tuh menurut aku kalian pilihnya yang volumizing, maskara yang volumizing all day, terus something, oke, itu semua maskaranya yang tipikal yang menebalkan bulu mata kalian, tapi juga ngangkat. Sebelumnya suara aku jelas gak ya? Karena ada yang bilang rada nge-lag gitu. Iya Kak, tadi sebelumnya agak putus-putus kayak gitu, tapi sekarang udah Oh jelas. iya. Oh ya, kalau misalnya ada agak jelas, kasih tahu aja ya Kak. Karena sinyal di sini tuh rada-rada hilang-hilangan gitu. Padahal aku udah pakai wifi, terus pakai hotspot gonta-ganti.
Nah, oke, maskara tadi. Oh ya, terus kalau maskara selalu pilih yang waterproof karena kalau nggak pilih yang waterproof, kalau kalian kena keringat atau misal kalian wudhu itu tuh bener-bener di bawah matanya hitam-hitam gitu loh. Jadi kayak apa ya? Pokoknya aneh deh. Aku juga udah pernah kok waktu itu aku udah pernah nyoba. Malah ini maskaranya yang agak lumayan merek Benefit itu tuh aku sekali pakai wudhu langsung bawah mata aku hitam semua, bleber kemana-mana. Jadi selalu pilih maskara yang waterproof. Terus pensil alis, sebenarnya banyak ya produk alis tuh bisa eyebrow pencil yang biasa, yang kayak bentuknya pensil mekanik gitu, yang diputer sama ada spoolie buat ngebrush alis kita. Terus ada juga yang bentukannya kayak brow pomade yang di jar. Cuman menurut aku kalau buat pemula, enakan pakai pensil alis yang mekanik gitu loh. Karena kita lebih gampang ngatur produknya. Pokoknya hasilnya bisa kalian sesuaiin, kayak kita mau bikin yang tipis atau mau bikin yang rada tebel. Dan kalau misal kalian mau ngisi di bagian yang kosong aja, kayak aku sekarang ini aku sebenarnya cuma pakai di bagian sini doang. Bagian ujung-ujung alis itu bisa banget pakai yang mekanik gitu. Karena hasilnya juga lebih natural, bukan yang alis medok gimana gitu. Kayak alis cincang gitu, nggak bakal. Asal kalian pakai tipis-tipis juga dan diatur. Terus kalau ini optional sih, kalau misal kalian udah pakai eyebrow pencil itu, kalian set lagi pakai brow pomade. Nah, brow pomade itu yang biasanya bikin alis kita bener-bener kayak yang bikin kayak nempel dan gak gerak. Terus biasanya di bagian-bagian tengah sininya, dia kayak ngejigerakin gitu loh, gimana ya? Yang kayak tren-tren zaman sekarang kan ada ya yang alisnya bentuknya kayak berdiri, benar-benar berdiri, cuman di bagian depan sini alisnya doang, ujungnya tuh enggak. Nah, itu cara bikinnya pakai brow pomade. Tapi boleh juga brow mascara. Nah, brow mascara itu bisa kalian pilih juga, ada yang clear, terus ada juga yang berwarna. Cuma menurut aku kalau misal kalian udah pakai pensil alis yang mekanik sebelumnya, itu mendingan pilih yang gel aja. Jadi alis kalian tetap kelihatan natural. Boleh di next, Kak? Iya, bener banget. Paling susah tuh part ngalis. Oh ya, kalau misal kalian ngerasa di bagian bawah alis kalian sini-sini masih banyak bulu-bulu yang berantakan, itu bisa banget kalian rapiin lagi pakai brush yang kecil. Pokoknya kayak kalian tambahin concealer dan di tap pelan-pelan. Cuman aku jarang sih, karena kadang-kadang di aku suka kurang rapih aja gitu. Jadi aku milih ngisi yang kosong aja, bagian-bagian alisnya kosong. Ya kan tergantung alisnya itu udah nge-shape apa belum. Jadi biar lebih gampang itu bentuk alisnya udah rapi. Iya bener banget. Malah banyak juga kan yang threading alis atau cukur alis bagian bawah itu biar memudahkan kalian waktu nanti alisnya. Cuman aku nggak saranin sih setahu aku karena threading itu dalam Islam nggak boleh ya. Cuman balik lagi kepercayaan masing-masing. Jadi aku sendiri nggak pernah nyukur alis aku biarpun sebenarnya bagian bawah ini rada berantakan gitu. Dan kadang-kadang kalau aku pakai eyeshadow dibilang, ih kok eyeshadow-nya kayak gitu banget sih, kayak ada alis-alisnya ke bawah. Cuman mau gimana lagi ya, kan paling bisa diakalin pakai concealer aja. Nah, udah selesai eye makeup-nya, kita bisa lanjut ke next slide. Nah, ini shaping. Tapi kalau aku pribadi sebelum aku pakai eye makeup, aku lebih suka ngelakuin step ini dulu. Cuman makeup dulu, terus baru pakai base-nya sama shaping kayak gini. Nah, habis itu kalau buat di shaping, tahap pertama yang aku lakuin tuh biasanya blush on. Ini yang bikin biasanya pipi kita merona nih, kayak ada warna-orangan atau pink-pinknya. Nah, tipe blush on tuh banyak banget. Ada yang bentuknya, nih aku tunjukin langsung ya. Ini biasanya namanya liquid blush.
BTW ini produk lokal juga loh, punya Raisa. Malah promosi ya. Nih, dia bentuknya benar-benar cair kayak gini, dan gampang di-blend. Terus ini hasilnya lebih kayak nempel sama healthy skin finish di aku. Dia awalnya rada cair, cuman kalau udah lama ngeset di muka kalian, dia bakal kayak powdery gitu loh hasilnya, bukan yang benar-benar mengkilap atau gimana-gimana. Terus ini semua orang pasti udah tahu sih, powder blush. Ini yang bentuknya, aduh kok nggak kelihatan. Ketutupan nih sama background-nya. Nah, ini aku pakai dari SK. Ini bentuknya benar-benar powdery, dan biasanya kalau kalian mau pakai ini, tinggal pakai brush aja. Tinggal di ini, tinggal kalian tap-tap. Oh iya, kalau misal kalian pakai blush, yang brush kayak gini, yang powder blush, jangan lupa harus giniin dulu, biar di tap-tap di ujung ini, biar blush kalian tuh nggak ketebalan atau medok gitu loh. Karena aku tuh sering banget temu blush lokal yang pigmentasinya tuh emang tinggi. Jadi sekalian kalian pakai tuh kayak, aduh merah banget gitu. Cuman kalau misal kalian udah keburu blushnya rada menor gitu, bisa juga kalian akalin pakai two-way cake. Terus pokoknya apply two-way cake itu pakai brush, terus tipis-tipis aja di bagian blush yang ketebalan tadi. Tapi menurut aku kalau yang lebih beginner friendly, antara yang liquid blush atau cream blush sama sama powder blush, itu lebih gampang powder blush. Karena dulu kira-kira 3 tahun yang lalu gitu, aku nyobain yang liquid blush itu rada tricky ya di aku. Kayak harus kebiasa sih, harus latihan sih. Kalau ini kan lebih gampang, kita atur produknya mau semana banyak, ya mau setipis apa, mau setebal apa. Terus menurut aku pilih warna blush tuh yang ini cocok-cocokan sekali kalian pilih warna gitu. Aku pribadi suka warna apa. Nah, terus selanjutnya ini bronzer. Nah, bukan pasti sih. Sebenarnya banyak yang susah ngebedain bronzer sama kontur. Karena waktu aku belajar makeup, aku juga bingung kayak, ini bedanya apa sih? Kayaknya warnanya mirip-mirip gitu, kegunaannya apa gitu. Kalau bronzer itu biasanya warna coklatnya benar-benar coklat yang warm gitu loh, yang benar-benar warna coklat yang hangat, dan biasanya sebenarnya peletakannya biasa di sini, di bawah blush on kalian. Nah, gunanya si bronzer ini bikin muka kalian tuh lebih ada warna, ada dimensinya, cuman nggak yang nambah kehangatan di muka kalian, biar nggak, kadang-kadang kalau misal kalian ngeliat tuh ada yang pakai base makeup terus pakai blush tapi kayak kok mukanya kayak kurang berwarna gitu ya, kurang hidup. Nah, itu biasanya rada kurang bronzer. Tapi ini juga balik lagi, bronzer tuh optional, karena bronzer menurut aku tricky buat pemula, dan aku kadang-kadang juga nge-skip sih. Asal kalian base-nya aman-aman aja, nggak terlalu flat, itu boleh skip bronzer. Nah, terus kontur. Kalau kontur biasanya warna coklat yang dipakai tuh yang cool tone, yang bener-bener kayak coklatnya yang tua, lebih coklat pura sama gitu. Nah, fungsinya itu apa? Kalau kontur biasanya untuk kalau kayak bikin hidung kalian lebih mancung dan bawah dagu kalian. Cuma kalau misal kalian pakai hijab tuh, aku lihat banyak juga yang konturnya di dekat area jidat. Cuman aku selalu skip sih kalau bagian jidat gitu, karena menurut aku kayak nggak terlalu kelihatan juga. Lebih aman pakai kontur atau bronzer? Itu sama-sama shading nggak sih, Kak? Lebih aman, tergantung sih kalian maunya apa. Terus menurut aku, kalau kalian pemula nih, kalau mau pakai kontur itu bisa banget. Bentar, mana ya kontur stick? Nih, pakai kontur stick. Ini BTW ini murah banget. Ini cuman 30.000, mereknya O2O. Aku sebelumnya juga
nggak jago ya, maksudnya pakai kontur, pakai bronzer. Karena itu balik lagi optional dan aku ngerasa mukaku kalau nggak pakai itu tuh masih apa ya, masih oke lah, nggak kayak yang benar-benar flat kayak makeup yang mati gitu. Nih, kalau mau nih di bagian hidung sini di kontur, pakai yang kontur stick. Nah, kalau buat ngeblendnya bisa pakai brush atau bisa pakai beauty blender. Cuman kalau buat hidung ya menurut aku enakan kalian di tap-tap aja gitu. Dan tenang aja yang ini tuh warnanya nggak medok, yang mereknya O2O. Sama Pink Flash itu juga lumayan bagus sih contour sticknya. Kalau misalnya kontur pakai produk-produk yang powder gitu, menurut aku lebih susah diaturnya dibanding pakai contour stick. Jadi ini, pokoknya ini paling gampang kontur pakai ini sih. Kalau bronzer itu ada juga yang bentuknya kayak krim palette. Di mana ya? Ntar aku cari dulu. Contour stick tadi, bentuknya tuh kayak palet gini. Ini teksturnya lumayan creamy. Nih. Tapi produknya kalian atur sendiri gitu. Kalau contour stick kan langsung kayak ditempel-tempel kelar gitu. Nih. Tapi ini rada apa ya? Ini menurut aku mendingan yang di bagian pipi bawah sih, karena tinggal dibikin 2 dot, terus kalian brush lagi pakai brush biasa atau pakai beauty blender juga bisa. Oh ya, kalau buat ngeblend di bagian sini atau di jidat itu pasti hangat. Karena kalau kalian nggak ngeblend ke atas itu malah justru muka kalian kelihatannya bakal lebih bulat dan rada turun gitu. Tapi intinya di antara krim sama powder buat kayak contour ataupun bronzer, mendingan yang itu, yang stick tadi. Atau nggak yang benar-benar krim kayak barusan aku tunjukin. Karena lebih gampang diatur produknya sama kita ngeblendnya juga lebih mudah. Terus kalau misal kalian di bagian contour atau bronzer yang ada yang gagal, itu bisa banget kalian timpa lagi pakai concealer, jadi nutupin kayak ngapus yang kesalahan atau kalian yang ngerasa kayak kok kayak gini ya, tinggal timpa lagi aja pakai concealer. Terus ini bagian ini yang bikin muka kalian tuh kayak glowing, pokoknya kayak ada glitter-glitternya. Nah, biasanya ini juga ada yang di eyeshadow yang palette yang shimmer gitu. Nih, aku swatch ya. Nih. Tuh bisa kan lihat kan kayak ada glitter-glitter gitu. Nah, untuk penempatannya dari highlighter itu, menurut aku kalau buat lebaran, di bagian tulang pipi sini, terus selain tulang pipi, kalian tambahin di hidung. Tapi di hidungnya bukan yang straight gitu ya, bukan langsung garis gitu. Kalian kalau highlighter itu cuma di tengah-tengah hidung sini, sama di bagian atas hidungnya ini. Intinya jangan bikin kayak highlighter nyambung gitu, karena justru bakal lebih aneh menurut aku. Terus kayak over kayak glitter gitu loh, muka kalian malah kayak heboh banget. Nah, terus selain bagian tadi tuh bisa banget tambahin highlighter di atas bibir sini, cupid bibirnya. Cuma karena kalau di aku sering hilang ya kalau di bibir, jadi aku cuma pakai di bagian pipi sama di hidungnya. Terus tipe-tipe highlighter juga banyak. Ini contohnya ini yang krim ya. Terus ada juga yang bentuknya liquid, yang kalian yang bentuknya cair. Cuman aku nggak punya produknya, aku belum balik lagi ke preferensi kalian sukanya yang powder ataupun liquid. Cuma selama ini aku selalu pakai yang powder. Karena lebih gampang aplikasinya, ada ini kan, ada brush yang khusus highlighter, tinggal di gini-gini doang ke muka. Oh ya, terus kalau kalian pilih highlighter, jangan pilih highlighter yang glitternya tuh partikelnya kayak gede-gede gitu loh. Jadi pilihnya tuh yang benar-benar kayak halus, yang kelihatan mulus, kayak kesannya tuh kulit kalian tuh emang glowing dari sananya, padahal pakai highlighter di bagian tertentunya. Karena kalau yang partikelnya rada gede itu aku pernah coba, itu kayak
aneh banget gitu loh. Kayak bener-bener tiba-tiba di hidungku ada glitter, terus yang gede gitu. Gimana ya ngejelasinnya? Kalau ini tuh bener-bener kayak dia ngeblend di muka kitanya bener-bener pas, nggak over, pokoknya bagus deh. Nah, udah selesai bagian shaping-nya, boleh di next, Kak. Oke, nah lanjut ke lip products. Ini pasti biarpun kalian nggak pakai base, sehari-hari juga pakai lip product gak sih? Nah, sebelum kalian pakai lip cream atau yang lip tint atau yang lain tuh, kalian prep dulu bibir kalian, biasa pakai lip balm. Nah, kalau aku pakai lip balm tuh biasanya di awal makeup ya. Jadi waktu aku lagi pakai base terus pakai powder, eyeshadow gitu-gitu, aku tuh udah pakai lip balm dulu. Nah, setelah semuanya udah selesai, waktu aku baru mau pakai lip-lipian kayak lip tint atau lip cream, itu aku hapus dulu. Terus baru ya baru lanjut ke bagian yang lain kayak lip cream atau liner. Bedanya tuh sebagai krim sama ini aku ada contohnya lokal juga. Nih kalau lip mousse kayak gini teksturnya. Nih dia coveragenya tinggi, dia bisa nutupin bibir kita kalau ada bagian yang hitam-hitam ya. Dan dia hasilnya matte. Matte tuh yang bukan glossy gitu loh. Nah, cuman kalian apa ya, lip cream tuh rada tricky, aman pakainya, bener-bener ngelembapin dan nggak bikin kita rasa kok nggak enak ya pakai lip cream. Nah, tapi ada juga yang kayak lipstick, pasti banyak kan lipstick yang bikin bibir kita kering ataupun nggak enak dan ujungnya rada pecah-pecah nge-crack gitu karena saking keringnya lip produknya. Terus bisa juga kalian udah pakai lip mousse itu di ombre sama yang warnanya lebih tua. Nah, biasanya kalau jadi base ombrenya, kalian pilih lip cream yang warnanya rada nude, pokoknya warna-warna yang pucat. Habis itu yang rada-rada pink muda, terus ditimpanya lagi dalamnya bagian sini ya, itu pakai lip cream yang warnanya lebih tua dari warna itu, bisa tua atau merah tua, atau intinya dari base kita tuh harus lebih tua, entah 1 ton atau 2 ton sih. Dalamannya merah, ataupun warnanya tuh merahnya yang rada-rada berry, yang kecampur sama ungu gitu. Nah, ini terserah sih, karena aku lihat banyak gitu orang yang nge-ombre lip cream itu pakai lip tint, dan itu konsistensinya beda kan. Jadi pasti kalian pernah lihat tuh panas dalam, pokoknya jadi ombrenya tuh nggak nyatu gitu loh, kayak malah justru jadi aneh. Nah, buat kalian biar kalian nggak kayak panas dalam, itu pilih konsistensinya sama. Jadi kayak kalau lip cream, ombrenya pakai lip cream lagi. Cuman kalau misal kalian mau pakai lip tint juga nggak apa-apa sih, asal kalian pinter-pinter ngeblendnya. Nah, terus selanjutnya ada ini lip cream, lip mousse, lipstick sama aja, cuman beda. Nah, kalau lip tint ini teksturnya tuh nggak se-creamy tadi. Terus nih, menurut aku pilih lip tint tuh yang rada creamy, cuman jangan yang kayak bener-bener air gitu loh. Kan ada yang namanya kayak water tint. Kalau water tint itu menurut aku bikin bibir tuh jadi kering dan lebih gampang pecah-pecah yang ada garis bibir gitu loh. Dan kadang-kadang ada juga kan lip tint yang kalian pakai, tengah-tengahnya tuh malah ngegumpel semua lip tintnya gitu loh. Jadi awal-awal kayak waktu 3, ya. Terus ini kalau kalian mau lihat, sebenarnya udah banyak kok di brand lokal yang ngeluarin lip tint yang hasilnya kayak milky texture gini, yang creamy tapi rada glossy. Mungkin aku pakai aja kali ya, boleh? Ini kalau kalian mau tahu, ini punya Raeka. Ini salah satu lip tint lokal yang menurut aku affordable, murah. Dia cuman 50.000, terus
bener-bener ngelembapin gitu loh. Maksudnya nggak bikin yang kering atau gimana-gimana. Dan dia warnanya juga banyak. Nah, buat lagi ya, bisanya sama yang rada tua. Ini merah, merah yang coklat. Ini aku swatch di tangan aja ya biar kalian bisa lihat perbedaan buat base-nya sama buat inner ombre-nya. Nah, ini ya contohnya kalau buat base-nya kalian bisa lihat kan ini warnanya yang benar-benar muda gitu dan dalamannya yang tua. Tapi ini nggak yang benar-benar glossy ya, maksudnya kan ada yang lip tint hasilnya yang benar-benar glossy, cuman itu balik lagi ke selera kalian masing-masing. Cuman kalau aku pribadi suka sih yang benar-benar kayak creamy, terus glossy-nya dikit aja. Karena apa ya, setelah pakai lip tint atau lip cream tadi, aku tuh suka timpa lagi pakai lip gloss. Mana itu? Nah, lip gloss yang hasilnya glossy dan dia cuma kalau lip gloss tuh kalian harus ingat dia emang rasanya kayak pakai sesuatu gitu loh, benar-benar kayak lengket sama stick. Jadi harus pintar-pintar milih lip gloss. Kalau aku sukanya pakai dari Something karena ini menurut aku lip gloss yang paling ringan tapi hasilnya cantik gitu loh. Dia hasilnya kayak ada partikel glitternya kecil-kecil banget, jadi pokoknya cantik banget deh. Dan kalau jadiin topper tuh kalian pilih lip glossnya yang clear aja, jadi warna lip kalian sebelumnya tuh nggak berubah sama sekali. Terus menurut aku kalau kalian pakai lip gloss itu jangan kayak pakai lip tint, ngerti nggak? Jadi kalau pakai lip gloss tuh biasanya kayak dipeperin aja ini kayak gini. Ini jangan kayak diseret gitu. Satu-satu bagiannya belum kena, bagian atasnya juga sama, kalian gituin aja. Biar ombre yang tadi sebelumnya itu nggak kecampur. Terus sisa apa gini? Lip liner ya. Kalau lip liner tuh benar-benar optional. Biasanya orang pakai lip liner tuh buat nebelin bibirnya. Cuma aku pribadi nggak suka pakai lip liner karena kalau misalkan aku mau nebelin bibir aku, itu tuh bisa kalian pakai lip cream tadi tapi rada nggak sesuai bibir gitu loh, kayak kalian lebihin dikit produknya di bagian sini nih. Asal kayak gitu juga bisa sebenarnya, asalkan kalian pilihnya lip cream yang benar-benar nge-cover gitu loh, yang high coverage. Nah, tapi lip liner juga udah banyak kok sekarang brand lokal, seingat aku kayak Lux Crime tuh udah ngeluarin lip liner. Cuman ya baik lagi kan gak semua orang suka pakai apa ya, yang lipnya lebih bikin lebih tebel, lebih medok gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian emang suka ya bagus sih. Cuma kalau buat lebaran kayaknya bakal ketara banget gitu lip liner, kayak kalau lipstiknya kayak tebel banget gitu. Jadi kalau menurut aku mau lebih natural bisa tadi yang lip cream di ombre terus kasih lip gloss atau lip tint di ombre sama kasih lip gloss. Ya, lady next Kak. Nah, setelah kita selesaiin semua makeupnya tadi, itu kan tadi kita udah set ya pakai loose powder makeup kita. Nah, biar lebih awet lagi, kalian tambahin setting spray. Nih, setting spray aku pakai dari Studio Tropic. Ini tuh benar-benar bikin makeup kalian tuh gak gampang nempel ke masker. Kayak nempel ke masker tuh pasti, itu wajar gitu.
Cuman bener-bener minim banget, dikit banget gitu loh. Dan pilih yang spraynya halus kayak, jadi nggak ngegeser makeup kalian juga. Tapi kalau selain studio terapi sekarang aku lihat tuh udah banyak gitu loh. Kan kalau studio terapi lumayan ya, kalau nggak salah keluarin setting spray juga, dan itu cuman 50.000. Terus Lux Crime juga ada. Nah, menurut aku selain dia nge-lock makeup kita sama bikin lebih awet, ini tuh berguna banget. Misalnya kalian ngerasa nih, makeup kalian sebelumnya tuh terlalu powdery, kayak terlalu dempul gitu loh. Terus kalian pengen dia lebih nyatu. Nah, pakai setting spray tuh berguna banget. Menurut aku dia bener-bener nge-melt makeup kita, jadi kayak lebih nyatu dan lebih natural. Terus hasilnya juga sebenarnya nggak glowing-glowing banget. Bisa sih glowing kalau kalian pilihnya yang dewy gitu loh, yang emang hasilnya bikin glowing. Tapi menurut aku yang bukan bikin yang glowing juga, yang biasa kayak gini, itu juga bener-bener kayak, nih kayak aku sekarang nih, lihat deh, kayak apa ya, kayak ada glowing-glowingnya, cuman nggak yang glowing banget. Pokoknya ini wajib sih, biarpun sebenarnya di optional, tapi menurut aku wajib. Karena lebaran kan aktivitasnya lama, terus kadang-kadang panas juga, ketemu orang banyak. Nah, tapi ada lagi primer. Cuman ini optional, karena aku sendiri sering banget nge-skip primer. Nah, primer ini biasanya kalian pakai setelah sunscreen. Misalnya sunscreen kalian udah ngeresap nih, yang setelah kalian diamin 15 menit, nah itu kalian pakai primer. Dan misalnya kalau misal kulit kalian berminyak, kayak aku pakai primernya itu di bagian hidung, fokusin. Kalau aku sendiri kurang suka ya kalau pakai semuka. Cuman banyak kok yang pakai semuka, cuman aku kurang suka aja. Aku biasanya di bagian hidung aja, karena bagian hidung aku paling berminyak dan paling gampang longsor. Tapi kalau kalian nggak mau pakai primer, oh ya BTW rasa primer tuh rada-rada tacky, lengket gitu, jadi makeup kalian bener-bener nempel. Emang bagus sih, dia bikin lebih awet, tahan lama. Cuman aku sering skip. Kalau kecuali kayak ke acaranya kayak kondangan atau yang bener-bener niat gitu loh. Nah, kalau aku seringnya buat gantiin primer itu pakai yang ini, kayak aku tunjuki awal. Itu juga ngaruh kok, biarpun emang nggak sekenceng primer, tapi lumayan membantu. Boleh di next, Kak? Nah, lanjut kita ke inspirasi-inspirasi makeup buat it nanti. Boleh di next. Nah, yang pertama itu natural makeup, alias makeup yang kalian tuh nggak ketara banget kalau makeup. Ini salah satu contohnya kayak yang aku pakai sekarang. Ini aku nggak pakai eyeshadow, pakai sih sebenarnya pakai eyeshadow, cuman bukan yang banyak warna gitu. Aku bener-bener cuma pakai satu warna doang, warna pink muda, dan itu hampir gak kelihatan, bener-bener kayak nggak pakai eyeshadow. Terus ini cuma pakai blush, mascara, sama alis tipis, sama ini pakai lip tint yang tadi. Nah, kalau natural makeup itu aku saranin kalau misalnya kalau misal kalian nggak terlalu butuh nutupin kayak bekas jerawat atau kulit kalian yang udah mulus, itu bisa banget pakai skin tint. Skin tint itu apa? Skin tint ini mirip sama foundation, tapi dia yang coverage-nya tuh bener-bener ringan gitu loh. Dia light to medium cover. Dia tekstur, kalau misalnya foundation kan dia bener-bener creamy ya. Ntar aku perbandingan ya sama foundation yang aku punya. Nih, ini foundation, ini skin tint. Kalau foundation nge-blend-nya tuh nggak segampang nge-blend skin tint. Tapi kalau foundation emang dia coverage-nya lebih tinggi. Cuma kalau buat natural makeup, aku sendiri lebih suka pakai skin tint sih. Nah, udah pokoknya natural makeup yang benar-benar
bukan makeup yang tipikal yang tebel gitu loh, bener-bener kayak cuma pakai blush doang, eyeshadow-nya satu warna, maskara sama lip tint. Di next, Kak. Nah, selanjutnya ini ada glowing makeup. Nah, kalau buat glowing makeup ini sebenarnya bisa aja sama aja kayak yang tadi pakai natural makeup, bedanya ditambahin highlighter. Nah, ini udah kelihatan juga kan dia highlighternya itu ditaruh di bagian tulang hidung, terus bibir bagian atas sama tulang pipi. Dan hasilnya bakal lebih glowing dibanding natural makeup yang tadi. Next. Kalau Kak boleh next ya. Oke, lanjut ini ada bronze makeup. Nah, peachy makeup dulu ya. Oke, kalau peachy makeup ini biasanya kalian sama aja kayak tadi, cuman bronze makeup. Peachy makeup itu biasanya sama aja kayak tadi, bedanya yang peach sama orang gitu loh. Biasanya warnanya tuh mirip-mirip kayak gini. Ini sebenarnya warna blush aku ya, cuman warna peach makeup tuh kayak gini juga. Yang benar-benar kayak oranye gitu. Nah, setelah pakai yang kayak gini, bagian tengah-tengahnya boleh banget kalian tambahin eyeshadow yang shimmer yang rada glitter gitu loh. Terus kalau kalian lihat dari look ini optional juga, boleh kalian tambahin eyeliner kalau memang udah biasa atau bisa pakai gitu. Cuman kalau misal kalian mau pakai eyeshadow-nya doang sama maskara itu juga udah bagus kok. Di next, Kak. Nah, lanjutnya ini ada bronze makeup. Dari namanya aja udah kelihatan kalau ini tuh pakai bronzer, alias tambahin bronzer nih. Kalau kalian lihat di dekat bagian pipi itu ada bagian coklat-coklat yang lebih tua daripada warna kulit dia ya. Nah, itu namanya pakai bronzer. Jadi kelihatannya lebih muka kalian tuh lebih berdimensi, lebih hangat gitu. Ini menurut aku lumayan natural juga sih. Kalau misal kalian nggak pakai eyeshadow lagi, cuman kalau misal kalian pakai eyeshadow itu bisa banget pakai eyeshadow yang warnanya coklat-coklat, yang tonnya coklat, baik itu kayak coklat yang dan boleh juga kalian pakai shimmer di tengah, tapi kalau misal kalian nggak mau juga menurut aku itu udah bagus. Bisa di next, Kak. Nah, lanjutnya ini bold makeup. Nah, kalau bold makeup ini emang identik sama makeup yang lebih tebal dan pemilihan warnanya tuh warna-warna yang lebih gelap. Warna yang coklat tadi, warna coklat juga sebenarnya bisa kalian bikin pakai bold makeup, tapi pengaplikasiannya sama pilihan warnanya, pilih yang beauty yang emang tua gitu loh. Nih kalau kalian lihat di gambar ini, kurang cocok kalau kalian pakai hitam. Kalau misalnya mau bold, bisa pilih warna apapun, kayak misal coklat, tapi pilihnya yang range warna yang tua-tua gitu loh. Dan biasanya kalau bagian lipsnya itu bisa pakai warna-warna yang merahnya tua, atau bisa juga yang merah rada coklat tua kayak gini. Tapi emang kalau misalnya kalian pakai bold makeup itu kalau lebaran emang kelihatan sih kayak ketara banget. Makeupnya rada tebel. Maksudnya nggak seseamless kalian pakai natural makeup atau pakai tadi kayak peach makeup.
Karena ini maksud aku termasuk kayak makeup yang rada medok gitu loh. Boleh di next, Kak? Nah, selanjutnya ini soft smoky. Nah, cara bikin soft smoky ini yang bedanya cuman di bagian eyeshadow-nya aja. Nah, kalau kalian lihat di nude sama gold. Nah, kayak biasa bagian tengah lid kita itu pakai yang warnanya tua dan ditambah shimmer lagi. Dan kalau kalian pakai tipe eye look yang kayak gini, ini tuh bikin seakan-akan mata kalian kelihatannya bakal lebih besar dibanding aslinya. Cuma ini emang buat yang look-nya benar-benar glam gitu loh. Boleh di next, Kak? Nah, selanjutnya kita masuk ke segmen tips and tricks cara bikin muka kita kelihatan lebih fresh saat Idul Fitri nanti. Boleh di next. Nah, apa aja sih yang harus kita persiapin? Nah, yang pertama itu skin preparation dalam hari sebelum Lebaran. Yang kayak yang tadi aku udah tunjukin itu, kalau apalagi Lebaran atau acara-acara penting yang lainnya, pastiin malamnya kalian tuh pakai skincare yang emang untuk hydrating aja. Misal kalau kalian malamnya pakai serum, kayak pilihnya serum yang hydrating, pokoknya yang melembabkan, dan jangan pakai produk-produk kayak produk eksfoliasi ataupun retinol, karena itu bakal bikin kulit kita lebih kering untuk besokannya. Dan aku juga udah pernah coba, malamnya aku eksfoliasi, terus besokannya aku makeup, dan hasilnya makeup aku tuh susah nyatu, dan yang ada dia kayak ngeretak gitu loh, malah kayak bikin kulit kita kering banget. Pokoknya buat base makeup itu rada jelek pokoknya, gak bisa nempel, dan hasilnya nggak akan se-flawless makeup yang biasanya. Terus kalian juga harus perhatiin makeupnya, the less is more. Pokoknya kalau kalian pakai produk, jangan terlalu kebanyakan pakainya, pakai yang sesuai, pokoknya tipis-tipis boleh. Kalau saran aku mending kalian mulai dari tipis-tipis, kalau misalnya kalian ngerasa kayaknya coveragenya kurang nih, kayaknya harus ditambahin, nah itu boleh lagi kalian build up. Terus jangan waktu hari Lebaran itu nanti jangan megang-megang wajah kalian sembarangan, karena selain kotor juga, itu takutnya bikin makeup kalian ngegeser, ataupun kalau misal kalian ngegeser nih makeupnya, kayak apalagi pakai banget kalau lagi Lebaran, jangan pernah skip setting spray. Skip primer masih oke, tapi jangan pernah skip setting spray, sama loose powder buat ngeset tadi. Boleh di next, Kak? Nah, segitu dulu pemaparan materi dari aku. Kalau ada yang mau nanya, boleh langsung raise hand atau di kolom komen juga boleh. Oke teman-teman, nah itulah tadi pemaparan materi dari Kak Safira. Jujurly, ini sangat insightful untuk aku yang nggak bisa make up juga. Kak Safira, terima kasih sudah mau berbagi. Jadi gimana nih girlies? Apakah kalian sudah mulai tercerahkan untuk make up Lebaran nanti? Oke, mungkin ada beberapa dari girlies yang masih bingung atau ingin bertanya. Silakan gunakan fitur raise hand atau bisa tulis di kolom chat ya. Silakan yang ingin bertanya.
Atau aku balas, tadi kan aku lihat juga ada beberapa yang nanya di kolom chat ya, Kak. Atau aku balas Oke, dari situ dulu kali ya? oke boleh Kak. Ya, boleh. Dari paling atas kali itu. Ya. Nah, ini ada yang nanya dari Umul Kisti. Kak, saya tiap pakai lip tint bibir jadi kering terus dan pecah-pecah. Gimana ya caranya biar gak pecah-pecah? Nah, biar kalian gak pecah-pecah, di luar kalian harus make up-an, itu biasain kayak pagi sama malam kalian pakai lip balm. Pagi itu pakai lip balm, dan kalau malam pakai lip sleeping mask, karena itu bakal minimalisir banget kalian waktu mau make up-an itu, bibir kalian bakal jadi pecah-pecah atau retak lip tint-nya. Dan sebelum kalian pakai lip tint itu pun, kayak aku bilang di awal tadi, pas kalian baru pakai apply base-nya itu kalian udah pakai lip balm dulu, dan nanti waktu mau pakai lip tint kalian hapus. Kalau cara aku begitu sih, dan pemilihan lip tint juga penting ya, karena ada lip tint yang bikin kering, kayak contohnya water tint tadi, tapi kalau kalian kebanyakan pilihnya yang hasilnya rada glossy, itu tuh nggak bakal bikin kering. Oke, Oke, selanjutnya lanjut. mungkin aku baca ini ya Kak Oh iya, Safira, biar kita nanti langsung oke jawab. boleh. Kak, kalau udah pakai two way cake, pakai highlighter lagi bagus nggak? Menurut aku bagus, karena nggak bikin makeup kalian flat juga, karena secara two-way cake itu kan sama aja kayak foundation, tapi dalam bentuk bedak atau powder gitu ya. Dan dia pasti bakal high coverage juga. Kalau kalian mau pakai tambah highlighter juga menurut aku oke-oke aja kok, masih bagus hasilnya. Oke, itu dia jawabannya Kanisrina. Selanjutnya dari Kanada. Kak, mau tanya lagi Kak. Paling recommend itu prefer lip cream atau yang glossy kalau untuk yang seumuran kita remaja tingkat akhir atau menuju dewasa? Kalau buat rekomendasi remaja tingkat akhir, sebenarnya aku juga remaja tingkat akhir ya. Aku tahun ini, aku sekarang umur aku 19, aku mau 20. Tapi aku tetap aja lebih suka pakai yang hasilnya lebih glossy. Karena menurut aku dibanding kalian pakai lip cream yang hasilnya matte, yang kalau glossy tuh kelihatan muka kalian tuh lebih muda, lebih cheerful, dan lebih segar. Di luar pemilihan warnanya ya. Jadi kalau kalian misalnya pakai lip cream juga boleh gitu. Lip cream sebenarnya aman-aman aja dua-duanya, lebih ke preferensi masing-masing juga. Cuma kalau pakai lip cream, misal kalian mau glossy itu juga bisa diakalin kayak tadi aku bilang pakai clear lip gloss. Itu hasil akhirnya juga bakal glossy kok. Dan menurut aku juga cocok buat umur yang remaja pada akhir menuju dewasa. Oke, itu udah jawabannya ya, kan ada. Selanjutnya ada dari Lanjut Kak. Kak Zantia. Kak, primer itu dipakai tahap keberapa pas make up? Sama ada primer yang warnanya kayak foundation, sama ada yang putih, itu mending pakai yang mana ya, Kak? Jadi pertanyaannya tuh kan ya, karena ya aku terputus. Yang primer, Kak. Oh, Primer primer. itu dipakai tahap keberapa Oh, pas make soalnya up? atasnya ada yang di atas yang primer tuh ada yang nanya two-way cake. Mungkin aku bahas dari two-way cake dulu kali ya biar Oh, sesuai boleh ya. urutan. White cake yang bagus Iya. itu apa ya? Iya. Kalau menurut aku two-way cake yang bagus itu yang coveragenya tinggi, tapi dia masih hydrating, maksudnya nggak terlalu bikin kering. Karena ada juga two-way cake yang kalau kalian pakai semuka tuh rasanya kayak berat, kayak kering banget gitu ya. Nah, kalau ini high coverage, tapi nggak berasa kayak berat kayak gitu, dan dia nggak nge-crack biarpun kalian pakai di bawah mata. Nah, aku juga ada rekomendasi kalau kalian mau, aku pakai dari Revlin. Ini versi yang barunya, kayak baru keluar 2 bulan yang lalu deh ini. Revlin Two-Way Cake, ini benar-benar nge-cover. Dan aku kadang kalau kuliah aku malas pakai makeup, biasanya aku pakai ini. Dan kalian harus tahu biarpun ini bentuknya powder, kan bawah kantong mata aku tuh juga ada garis-garis halus ya, yang memungkinkan banget bikin makeup crack. Tapi pakai ini, biarpun aku cuman nggak pakai concealer, cuma pakai ini, dia tuh nggak bikin mata kita crack sama sekali. Dan dia benar-benar nutup kantong mata yang hitam.
Dan seingat aku Revlin juga harganya masih affordable, seingat aku cuma 60 atau 70 gitu ya. Jadi boleh banget rekomendasinya kalian coba Revlin. Nah, tadi itu rekomendasinya ya, Kanisrina. Harganya juga sangat affordable, yang sudah pasti yang kita cari-cari seperti itu. Selanjutnya ada dari Kak Zantia. Kak, primer itu dipakai tahap keberapa pas make up ya? Sama ada primer yang warnanya kayak foundation, sama ada yang putih. Itu mending pakai yang mana, Kak? Primer itu di tahap awal, setelah kalian skin preparation, setelah pakai moisturizer sama sunscreen, kalian biarin dulu moisturizer sama sunscreen-nya nyerap kira-kira 15-20 menitan. Habis itu kalian tambahin primer. Nah, menurut aku ada juga primer yang warnanya mirip kayak foundation. Aku juga pernah coba, kalau nggak salah yang Pixi. Dan ada juga yang bening gel kayak punyanya Tasya Farasya itu tuh apa namanya? Mother of Pearl. Menurut aku tuh hasilnya sama aja sih. Maksudnya bukan sama aja, baik itu ada warnanya atau enggak, itu tuh nggak ngaruh. Balik lagi ke formulasinya yang kalian cari gimana. Misal kalian butuh kayak punya Lux Cream, kayak dia tuh ada yang buat matte, yang emang buat nahan minyak, tapi ada juga primer yang hydrating, yang bikin kita tetap lembab biarpun kita pakai makeup gitu. Jadi menurut aku kalau pemilihan warnanya itu nggak ngaruh. Oke, selanjutnya ada dari, kan ada lagi nih Kak. Kalau kita pakai bedak tabur, terus ditimpa sama compact powder tuh gimana ya Kak? Menurut aku kalau bedak tabur timpa compact powder jangan, karena balik lagi ini kan di awal dikasih tahu ya, ada tipe-tipe tuh, ada loose powder, terus compact powder, sama two-way cake. Nah, kalau si bedak tabur sama compact powder itu sebenarnya sama aja. Ini aku ada contohnya juga. Cuma bedanya si compact powder itu versi padatnya dari, aduh nggak muncul lagi. Nih, apa aku matiin dulu ya background-nya, nggak kelihatan. Ya, bentuknya benar-benar padat gitu loh. Ini namanya compact powder. Nah, jadi sebenarnya sama aja gitu, cuman beda formnya. Kalau satu bedak tabur benar-benar partikelnya yang loose powder tabur. Sedangkan kalau bedak padat itu compact powder versi padatnya aja. Jadi menurut aku jangan sih, kecuali kalau misalnya kalian pakai brush ya, nah itu baru kalian timpa pakai bedak tabur. Cuma kalau double bedak kayak gini menurut aku kurang rekomen, karena bakal bikin kulit kalian lebih kering juga. Nah, begitu ya, kan ada jawabannya dari Kak Safira tadi udah cukup jelas banget. Selanjutnya ada dari Kak Rahmayani. Hai Kak, aku mau tanya gimana kalau kita tahu wajah kita tuh dehidrasi Kak? Ya, kalau ini aku jawabnya sesuai pengalaman aku, karena aku pemilik oily skin, tapi aku juga pernah dehidrasi. Tapi anehnya tuh, biarpun kering kasar, produksi muka kalian nggak selembab kulit normal kalian. Biasanya aku kayak gitu sih, kalau aku tahu kulit dehidrasi. Dan cara aku solusiin kulit yang dehidrasi itu pakai hydrating toner yang lumayan lembapin. Terus ini optional, ini kalian buat tambahin hydrating serum. Tapi karena aku oily skin, jadi aku jarang pakai hydrating serum. Aku biasanya langsung pakai pelembab aja. Pakai pelembab, juga pakai pelembab yang buat skin barrier kayak Skintific atau Dirmi Beauty, itu juga bisa. Cuma kalau bisa pakai pelembab apapun juga bisa sih, yang benar-benar cocok sama kalian. Dan biasanya kalau kalian udah rutinin tuh, lama-lama balik lagi kok ke normal, nggak dehidrasi lagi. Oke, selanjutnya dari ada Kak Jemima. Hai Kak Safira, aku mau tanya apakah ada tips dan triks pakai liquid eyeliner kah Kak? Karena aku sering kesulitan buat eyeliner yang sama bentuknya di mata kanan dan kiri. Ini masalahnya para kaum wanita sepertinya ya Kak. Sejujurnya aku juga aku masih sering, karena kelemahan aku di makeup eyeliner. Aku juga gitu, kadang aku bikin eyeliner tuh kayak bisa rapi gitu, cuman kanan kirinya tuh beda. Tapi aku udah research juga, kayak
solusi ini kalau misal kalian selain latihan ya. Latihan juga butuh waktu gitu. Pakai eyeliner yang stem. Ini aku nggak ada. Kayak itu kan pasti kanan kirinya sama udah ada. Kalau contoh produknya apa, aku taunya O2O, itu juga murah. Harganya cuma 30 ribuan di Shopee. Cuma aku belum check out sih. Cuma di OTW. Tapi selain biar mempermudah juga kalian pilihnya. Misal kalian mau pakai yang stand pakai eyeliner emang itu tipis banget, jadi kalian ngatur. Gue udah pernah nyoba gitu beberapa eyeliner lain kayak Pinus, terus akhirnya aku nyoba something, dan something ini menurut aku yang benar-benar beginner friendly, yang pokoknya makanya tuh nggak sesusah eyeliner lain gitu loh, karena di ujung pennya tuh benar-benar setipis itu tuh, lebih precise kalau kalian pakai. Tapi pakai yang eyeliner stem tadi tuh udah pasti sih, maksudnya nggak akan miring kanan kiri. Jadi solusinya pakai eyeliner yang stem. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Dea Wijayanti. Permisi Kak, izin bertanya, wajah aku ini kalau pakai make up itu pasti selalu beberapa jamnya selalu kusam. Apa sih yang bisa bikin make up jadi kusam? Apa mungkin salah cara aplikasi make up atau memang kondisi kulit kita sendiri ya Kak? Makasih. Oke, jadi kalau makeup yang kusam, sepengalaman aku tuh ada dua sebabnya. Satu, kalian kebanyakan pakai skin prep. Aku dulu pernah nyoba pakai sebelum makeup, aku tuh pakai sunscreen. Pokoknya tuh moisturizer terus sama sunscreen, cuma kayak 2 step itu doang. Itu benar-benar muka aku tuh nggak sekusem waktu aku nyoba pakai makeup yang skincare-nya full lengkap gitu loh. Itu cara kalian satu. Terus dua, kenapa bisa bikin kusam? Makeup kamu, ya kalian harus cari sih. Kalian kalau kalian mau beli produk biasanya pasti baca-baca review dulu kan, kayak siapa nih yang review, terus kayak dia kalau beauty content creator tuh kebanyakan aku lihat juga dia ngetes base makeup tuh pasti dia ya, kira-kira produknya oxilab setelah beberapa jam atau setelah beberapa menit pemakaian juga bisa. Nah, kalau sepengetahuan aku, yang ini bukannya aku ngejelekin brand juga ya, cuma banyak banget teman-teman aku sama yang udah cobain yang makeup oksidasi tuh kayak cushion-nya Hana Sui itu lumayan oksidasi, yang benar-benar bikin muka tuh lebih menggelap sama kusam setelah beberapa pemakaian. Cuma aku ada rekomendasi yang base makeup yang nggak bikin kalian oksidasi itu Rose All Day. Rose All Day ya. Cuman BTW dia sering diskon juga, pernah 100 gitu. 100.000 pas. Terus something itu cushion-nya yang human, tapi yang something ini masih balik ke kulit masing-masing ya, karena ada yang bilang dia oksidasi, tapi kalau di aku nggak oksidasi. Dia benar-benar menyesuaikan kalau yang something. Terus sama apa tuh namanya? Skin TV menurut aku semakin lama kalian pakai itu muka kalian malah makin bagus gitu loh, dan dia nggak bikin wajah jadi kusam. Tapi kalau misal kalian terlanjur, misalnya kalian nggak ada budget nih, misalnya pakai yang tadi aku sebutin, itu kalau misal kalian kayak misal Hana Sui ya maaf ya Hana Sui gitu, bisa kalian pakai makeup yang tonnya satu warna lebih tinggi dari kulit kalian. Sih itu justru warnanya bakal sesuai sama cara ngakalinnya gitu. Atau itu bisa kalian akalin waktu kalian set makeupnya itu pakai tway cake yang warnanya lebih terang daripada muka kalian. Jadi setidaknya itu bakal nge-cover itu loh, hasil oksidasi dari base yang sebelumnya.
Oh ya Kak, ini di atas ada yang kelewat pertanyaannya Nada. Yang dia nanya bagian pipi menonjol gitu, kira-kira makeup yang bagus apa? Oke. Aku sekalian jawab itu ya Kak ya? Oh ya, Aku boleh. ya. Mungkin ini jadi eh, pertanyaan penutup karena sesi tanya jawab sisa 2 menit lagi. Yang terakhir dari Kanada tadi ya Kak ya. Iya kan ada. Aku juga lumayan di bagian pipinya menonjol. Kira-kira make up apa yang bagus, natural atau glowing ya? Menurut aku dua-duanya bagus, tapi yang buat ngekalin pipi yang nonjol, pipi aku lumayan gede. Tapi kalian tuh kalau misalnya pakai blush on, ini yang ngaruh sih. Kalau pakai blush on tuh jangan bener-bener di tengah pipi kayak gini, karena ilusinya pipi kalian tuh bakal kelihatan lebih bulat dan kalian lebih bener-bener gini loh. Apa ya bahasanya? Bener-bener di sini kan kayak ketara banget ya pipi kita gede. Nah, cara ngakalinnya, kalian pakai blush on dengan teknik lifting. Nih, jadi kalian pakainya di bagian tulang pipi sini. Kalau kalian lihat kan aku cuma di bagian samping sini doang ya. Nah, itu tuh bakal minimalisir kayak pipi kalian tuh nggak akan semenonjol kalau kalian pakai blush on di bagian depan. Malah pipi kalian kelihatan bakal lebih lifting ke atas, angkat ke atas gitu. Oke, itu ya tadi Kanada jawabannya. Untuk girlies yang pertanyaannya belum kejawab, nggak usah berkecil hati. Kalian langsung bisa tanyakan ke Kak Safira, mungkin nanti via DM ya Kak ya, boleh? Iya, aku ketik di komen dulu Oh, kali ya. boleh. Jadi silakan di follow Aku- Instagramnya Kak Safira, TikToknya juga, dan kalian bisa bertanya-tanya soal dunia permakeupan ini ke Kak Safira. Boleh banget nanya aku di DM atau kalau di TikTok gabung. Nah, Instagramnya ada @safirajnl dan TikToknya safjraa. Oke, untuk acara selanjutnya aku kembalikan kepada MC, kepada Kaulan. Disilakan. Baik, terima kasih Kak Safira dan Kak Fitria. Nah, gimana nih girlies? Masih pada semangat semua nggak? Keren banget kan materi yang disampaikan oleh Kak Safira tadi? Dari rekomendasi dan juga tips yang keren-keren banget. Semua dikasih tahu secara cuma-cuma kepada kita semua yang hadir di sini. Nah, terima kasih juga kepada Kak Safira atas materi terkait Get Ready to Gorgeous It Makeup Look yang telah disampaikan kepada teman-teman yang hadir pada pagi ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Safira bermanfaat bagi kita semua dan semoga dapat dipraktikkan oleh girlies saat Lebaran nanti. Oke, girlies masih pada semangat gak nih puasanya? Biar tambah semangat dan gak ngantuk, kita akan seru-seruan main bareng setelah ini. Nah, baik. Acara selanjutnya adalah sesi games yang akan dibawakan oleh Kak Novela. Kepada Kak Novela, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kakak MC atas kesempatannya. Halo girlies, selamat pagi yang udah menjelang siang gitu ya. Jadi kali ini aku kenalin dulu sebelumnya, aku Novela, salah satu founder dari Girlboss Indonesia Batch 1, dan aku bakal memandu games kalian. Dan kita bakal seru-seruan bareng. Mungkin bisa next slide, Kak. Oke, jadi kita bakal seru-seruan bareng kurang lebih 10-15 menit ke depan gitu ya. Dan aku harap partisipasi kalian tinggi gitu, bisa banget jawab di kolom chat, atau mungkin nanti on mic aja langsung, nggak apa-apa, ininya kita ramai-ramaikan gitu. Oh iya Kak, atau sinyalnya Kak Nada, yang lain gimana nih? Suara aku terdengar jelas ya? Mungkin aku ulangi lagi ya. Jadi kita bakal seru-seruan kurang lebih 10-15 menit ke depan, kita bakal main games, dan kali ini silahkan kalian on mic aja, nggak apa-apa, yang ramai-ramai gitu. Terus juga ramaikan kolom komentar gitu. Next, Kak. Oke, kita akan masuk rules atau di aturan games-nya, biar lebih tertata dan juga lebih terorganisir gitu. Yang pertama, kalian bisa jawabnya dengan raise hand. Nanti langsung sebutkan gitu jawabannya apa, terus menjawabnya dengan password. Passwordnya untuk kali ini mungkin nama,
terus cantik gitu ya. Misal novela cantik, terus jawabnya patung apa gitu. Tapi bukan patung jawabannya, itu misal contoh. Jadi kita games-nya adalah tebak lagu. Nanti bakal ada lirik lagu, kalian bisa langsung drop jawabannya dengan password gitu ya. Novela cantik, misal lagunya siapa gitu, nggak apa-apa disebutin judulnya sama apa ya, penyanyinya juga lebih bagus, tapi judulnya aja juga nggak apa-apa. Kalau penyanyi aja mungkin kurang tepat gitu ya, kan banyak gitu. Penyanyi nggak cuma nyiptain satu lagu gitu ya. Langsung aja kita masuk di soal yang pertama. Next, Kak. Oke, ini udah masuk di tebak judulnya gitu ya. Mohon maaf Tuhan, untuk kali ini saja beri aku kesempatan untuk menatap matanya. Wah, ini Indonesia, jadi Gelis pasti udah banyak yang tahu nih. Wah, apa nih? Udah ada yang mau raise hand? Ini dari judulnya bahasa Indonesia, jadi sepertinya lagu pop gitu ya genrenya. Kalau kita analisis bersama-sama, apakah ada yang tahu? Belum ada jawaban. Aku tidak tahu ya Allah. Sepertinya Kak Dada, apakah pecinta K-pop bukan pop Indonesia atau yang lainnya? Wow, sepertinya aku tahu. Apa tuh, Kak? Belum Tahu ada Kak, yang raise hand. tahu. Oh, ini ada yang raise hand. Silahkan Kak Dea ini. Dia cantik. Oke, jawabannya bisa apa, Kak? Judul lagunya Hari Bersamanya. Penyanyinya siapa ya? Sheila on Seven. Oke, kita keep ya. Apakah ada jawaban lain nih? Kak Zantia masih angkat tangan. Sama ataukah ada jawaban lain? Jangan lupa passwordnya ya. Silakan, Kak. Halo, Kak Zantia. Oke, ini di kolom komentar juga ramai ya. Yeay, setuju sama Kak Dia. Suka lagu Indo tapi suka K-pop. Kak Zantia, Kak Zantia sudah menurunkan tangan, berarti jawabannya Kak Dia nih. Setuju? Oke, langsung kita spill. Next slide, Kak. Apakah benar hari bersama? Benar. Untuk kali ini saja beri aku sebagai kalian untuk menatap matanya. Biasanya ada di FTV gitu ya, guys, ini lagunya. Oke, kita di soal yang kedua, Kak. Nah, ini My Mama Don't Like and You and She Like. Nah, ini lagu Legend. Oh, lagu FTV. Tadi ya yang masih bahas kita. Kita next. Oke, langsung aja bisa on mic gitu. Masih Kak Dea nih? Atau tadi belum sempat diturunin? Kak Nada, langsung on mic aja, guys. Jangan lupa passwordnya. Lagunya Love. Iya benar. Ya, Kak Nada. Justin Bieber bukan sih? Nggak tahu. Siapa? Gimana? Kurang jelas suaranya. Judulnya apa? Love Yourself, Justin Bieber. Oke, Love Yourself. Kak Rahmayani nih. Kak Zantia, gimana? Apakah ada jawaban lain atau setuju sama Kak? Ya, gimana Kak Rahma? Setuju Kak, Love Yourself. Tahu penyanyinya siapa mungkin? Kak Zantia setuju ya sama jawabannya? Justin Bieber, Kak. Oh, Justin Bieber, oke. Apakah ada jawaban lain? Kita buka kolom chat dulu ya. Wih, rame nih. Justin Bieber lagu kesukaan, punya pacar aku. Justin Bieber setuju. Oke, kita mencari jawaban lain. Apakah ada? Kak Zantia gimana nih? Dari tadi sempat raise hand, tapi kok belum on mic atau menjawab di kolom komentar. Tidak ada juga. Oke, kita keep ya. Justin Bieber tadi, Love Yourself. Next slide, Kakak Operator. Apakah jawabannya benar? Oh, nggak bisa on mic ya, Kak? Waduh, kurang tahu. Nah. Like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping. Yeay, 100 buat kalian yang udah jawab Love Yourself dari Justin Bieber. Untuk yang belum tahu, ini lagu lumayan sering muncul di Snapgram gitu ya. Dibuat playlist songnya anak-anak gitu. 5 menit lagi ya. Oke. Next, Kak.
Oke, ini yang ketiga, Indonesia lagi, langsung aja. Bisa on mic guys, jangan lupa passwordnya. Yang jawab di kolom komentar juga bisa kasih password. Janganlah kau tinggalkan diriku, tak akan mampu menghadapi semua. Sempurna. Apakah ada jawaban lain? Dari Kak Sofi, sempurna. Sempurna, Kak. Dia Oke, ini cantik, sepertinya sempurna. kompak ya. Langsung aja kita spill. Sudah yakin semuanya kalau benar. Apakah terlalu mudah games kali ini? Apakah benar? Jeng jeng jeng. Dari Angga ya. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku. Oke, next Kak di soal yang keempat. Nah ini ada bahasa Inggris, side I'm fine and side I'm move on. Apakah ada yang bisa? Gimana Kak? Passwordnya? Novela cantik. Apa Kak? Gimana? Lupa guys. Ayo diingat-ingat. Biasanya satu yang jawab, kayak yang lain setuju gitu. Zandia cantik, claim of us, Joji. Ini Claim of sangat us, viral Kak. pada masanya. Oke, sepertinya kunci ya jawabannya di situ. Langsung saja perlihatkan jawabannya Kak. Status guys, mulai sebentar dulu Kak. Oke, kita next di soal yang kelima. Ini lagunya sempat viral pada masanya ya. Udah banyak yang tahu nih. Gelis juga. Oke, kita di next. Ada bahasa Indonesia. Rasa lengkap bila kita berdua. Rasa sedih bila kita di rak berbeda. Kok rak gitu ya? Emang buku gitu. Tulus sepatu. Kak Syifa nih. Apakah ada jawaban lain? Gimana? Kita ada sepatu, Kak. Maaf izin out ya. It's okay, Kak. Makasih udah join ya. Sepatu. Zantia cantik, sepatu tulus. Nah ini nih kayak Kak Zantia pakai passwordnya. Kita harus love yourself seperti yang kedua tadi ya. Nadia cantik, tulus, sepatu. Oke, kita kunci di sepatu. Apakah jawabannya benar? Next, Kak. Banget sih, aku belum tahu lagu ini sih, keren teman-teman. Mungkin ini terlalu mudah atau kalian memang pecinta musik gitu ya. Next di soal yang berikutnya, walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Apakah ada yang tahu? Jeng jeng jeng, gimana nih? Belum ada ya yang jawab di kolom komentar. Ayo guys, ini bahasa Indonesia berarti lebih mudah harusnya buat kita. Zantia cantik. Ini masnya judulnya cantik. Terus penyanyi Kak Hitna gitu ya. Oke, Kak Dia pakai password dong. Syifa cantik. Oke, cantik. Kita emang cantik, kita semua cantik karena perempuan. Oke, kita kunci di cantik Katina. Next, Kak. Apakah benar? Jeng jeng jeng. Mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta. Oke, mungkin apakah ada lagi di soal berikutnya atau mungkin sudah cukup nih? Next, Kak. Oke, sudah cukup. Thank you banget buat teman-teman yang udah berpartisipasi di games sebagai ice breaking pada pagi yang menjelang siang ini. Semoga bisa menghibur kalian dan semangat puasanya. Aku izin pamit undur diri ya. Bye guys. Aku kembalikan ke MC. Selamat siang. Oke, terima kasih kepada Kak Novela yang telah memandu sesi games dengan sangat seru. Sesi selanjutnya adalah sesi penyerahan sertifikat kepada narasumber. Untuk penyerahan sertifikat, saya serahkan kepada moderator. Kepada Kak Fitria, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Wulan.
Oke, teman-teman, sudah tidak terasa sepertinya kita sudah berada di penghujung acara. Selanjutnya adalah pemberian atau penyerahan sertifikat dari Girl Boss Indonesia kepada narasumber kita hari ini, yaitu Kak Safira Andaliana Jamil. Kepada panitia disilahkan. Oke, jadi sertifikat ini sebagai simbol dari kami, Girl Boss Indonesia, atas terima kasih kepada Kak Safira yang telah bersedia menjadi pembicara di acara My Face is My Canvas dengan mengusung tema Get Ready to Judges It Would Make Up Look. Oke, sebelum itu kita foto bersama dulu ya, Kak. Pada tim dokumentasi, aku silakan. Mungkin teman-teman boleh on cam dulu, yang bisa on cam. Kak, saya izin off cam karena sinyal jelek. Oke, nggak apa-apa Kak. Yang bisa on cam, silakan. Gimana tim dokumen? Sudah siap? Aku hitung mundur ya. 3, 2, 1, senyum. Lagi sekali ya teman-teman. Sekali lagi, senyum ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih sekali lagi. Aku ucapkan kepada Kak Safira yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber pada pagi hari ini. Acara selanjutnya akan aku kembalikan kepada MC, kepada Kaulan, disilakan. Terima kasih kepada Kak Fitria. Terima kasih kepada Kak Safira. Tak terasa kita sudah di penghujung acara ya Girlies. Sebelum berakhir, kita akan melakukan sesi presensi. Jadi untuk Girlies semua bisa isi form absen yang tersedia di kolom chat dan juga pakai QR code yang ada di sini ya teman-teman. Dan jangan lupa nanti di kolom presensi akan ada kolom untuk SS bukti kehadiran. Jadi nanti buat Girlies bisa di SS sendiri dulu untuk bukti kehadiran di kolom presensi nanti ya. Baik, saya Wulandari Putri, selaku Master of Ceremony acara My Face is My Canvas, Girl Boss Indonesia. Mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan, dan jangan lupa untuk isi form absen dan SS untuk bukti kehadiran. Terima kasih.
Bagi teman-teman yang sudah menyalin link presensi, boleh langsung live ya teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya.